Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today, this is our sixth meeting, and we still have the same topic. It is grammatical review. Today's topic, we're going to discuss two tense. The first is present continuous tense, and the second is simple past tense. Now we go to the present continuous tense. Here we have several sentences. The first, at the moment, 70% of consumers are using the internet to buy things. The second, the company is not growing quickly enough right now. The third, what are you doing now? The fourth, are the directors meeting now? Okay, if we take a look carefully to these several sentences, all of the sentences use to be. It is, am, and also are, and it is followed by verb ing. For example, are using. And then is not growing. And then are and also doing. And are meeting. It is the same like previous tenses. Present continuous tense has three different forms. The first is positive, the second is negative, and the third is interrogative or question form. Now we go to the positive form. The pattern for positive form is subject, to be, is, am, are, and verb ing. Okay, now we take a look to the examples below. Okay, now we go some sentences. If the subject is I, and then to be am, and verb ing presenting. For example, I am presenting the material to you now. You are making a cake at the moment. Okay, if the subject is he, she, it, or the subject is one person, like the company, the manager, so the to be is, and that followed by verb ing. The company is preparing, the manager is reading. But if the subject is we, you, they, and the subject is more than one, for example, the companies or the managers, so we use to be are, like they are visiting the managers, or we are meeting with the directors. Okay, the companies are doing the work, for example, the managers are discussing the finance. Okay, so this is the positive form for present continuous tense. The second form is negative form. So we go to the pattern. The first is subject, is, am, are, plus not, and verb ing. So example, I'm not presenting. You aren't making. He isn't calling. The company isn't preparing. The manager isn't reading. We aren't meeting. They aren't visiting. The companies aren't doing. The manager aren't discussing. So I hope you guys understand. Now we go to the third form. It is interrogative form or question form. The interrogative form pattern is to be, which is, am, are, in the beginning of the sentence, and then subject and verb ing. Example, am I presenting to you right now? Are you making a cake right now? Is he calling you? Is the company preparing the schedule? Is the manager reading a book? Are we meeting in the classroom? Are they visiting the directors?
Are the companies doing the work? Are the managers discussing the finance? So here we go. This is an example of yes or no question because the answers is whether yes or no. Okay. Now we go to several examples. We have some example like, am I studying English now? Is my mother cooking spaghetti today? Are you speaking English now? And so on. The second form of interrogative is WH question. Okay, so in the beginning of the sentence, we use WH question like what, where, who, when, how, why, and so on. For example, what am I presenting? So after the question, it is followed by to be. Is, am, or are, and then subject and verb in. Example, who is he calling? When is the company preparing? Okay, what book is the manager reading right now? Okay, and so on. Okay, now to check your understanding, we go to the exercise. But before we go to the exercise, you should know when to use present continuous tense. We use present continuous tense to describe activities at or around the time of speaking. So, at the time of speaking, or in bahasa we can say sesuatu hal yang sedang dikerjakan pada saat berbicara. Sesuatu hal yang sedang dikerjakan pada saat berbicara. Jadi, present continuous tense itu digunakan ketika kita sedang titik-titik. Oke, misalkan kalian sedang mendengarkan saya, so you can say I'm listening to your material today. Okay. Now we go to the exercise. Complete the spaces with the correct answers. Okay. Remember, there are some signal words of the present continuous. Ada beberapa tanda yang kita bisa gunakan untuk menentukan apakah menggunakan present continuous atau tidak. Seperti kata listen, look. In Sundanese we can say, tingali si eta keur tiktokan. Misalkan tiktokan. So we can say, look, she's playing TikTok right now. Okay. Listen, I think somebody is singing right now, for example. Okay. Now you need to complete this one by using whether it is, am, or are. Okay. Another signal words when we want to use present continuous tense is the word like now, right now, at the moment, and so on. Okay, jadi ada signal word atau keterangan yang kita bisa pakai ketika dalam present continuous tense, seperti kata right now, at the moment, and so on, ya, dan lain sebagainya. Silakan kalian, you may complete number 2 until 5. Okay, so you have to put, for example, apakah itu diikuti dengan is, am, are, dan juga ditambah dengan verb ing. Pastikan kalian harus paham bahwasanya dalam bentuk verb ing itu dilihat dari subjeknya. Apabila subjeknya itu lebih dari satu, seperti John and Susan, itu kan 2 orang ya, are watching TV right now. Oke, perhatikan kalau subjeknya lebih dari satu, maka kita menggunakan are to be-nya. Oke, silakan nomor 2 sampai nomor 5. Nah, the second exercise is write sentences with the present continuous negative. Jadi, yang ini kalian tinggal bikin kalimat negatifnya. Contoh, kita punya I, kemudian not visit a customer in Rome. I, to be-nya adalah am. Karena negatif kita tambah not. Karena dalam present continuous kita menggunakan ing, maka kita menjadi I'm not visiting a customer in Rome. Okay, so here is the answer. The answer for number 1 is not, I'm not visiting a customer in Rome. Selanjutnya, silakan isi pertanyaan nomor 2 sampai nomor 5.
Now we go to the third exercise. Kalimat nomor 1 sampai 5 ini adalah kalimat salah. Dan kalian harus mengkoreksi kalimat salah itu dan tulis jawaban yang benarnya. Contoh, nomor 1. Is you working hard? Apakah yang salah dalam kalimat ini? Oke, yang salah adalah to be-nya. Karena di sini is, ini salah. Mengapa salah? Karena subjeknya you. Harusnya bukan is tapi are. So maka kalimat ini menjadi are you working hard? Silakan perhatikan nomor 2. Kira-kira yang kurangnya apa? Yang salahnya apa? Nomor 3 juga seperti itu. Nomor 4 dan juga nomor 5. Sebutkan alasan mengapa kalimat ini salah. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Oke. So, the second material is simple past tense. Nah, simple past tense identiknya adalah menceritakan suatu hal yang terjadi di waktu lampau pada satu titik waktu tertentu. Sekali lagi, menceritakan hal yang lampau pada satu titik waktu tertentu. Berarti titik terwaktunya adalah lampau. Ini ada beberapa contohnya. Here we have some sample sentences. Last year, we opened an office in Berkeley. Last year, we opened an office in Berkeley. Perhatikan, satu titik waktunya apa? Last year, tahun kemarin. Oke? So, it is last year, berarti hal yang lampau. We opened. Perhatikan di sini opened. Tidak memakai open saja atau opening, tapi kita pakai opened. Kalian tahu opened itu adalah kata kerja kedua. Oke, selanjutnya. The company released its report a few weeks ago. Keterangan waktu yang menandakan lampaunya yang mana? Ini, a few weeks ago. Oke, dan sebagainya ya. Seperti bentuk dalam tesis sebelumnya, simple past tense juga memiliki 3 bentuk. Satu adalah positif, kedua adalah negatif, ketiga adalah interrogative. Oke. Nah, pattern dalam kalimat ini, the pattern for simple past tense is subject and verb to. Hati-hati karena ini menceritakan hal yang lampau, maka menggunakan kata kerja kedua. Oke? Dan kalian mungkin pernah belajar ketika SMP atau SMA bahwasanya kata kerja dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya regular verb dan yang kedua namanya irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Kata kerja ke-1 misalkan study. Nah, kata kerja kedua dan kata kerja ketiga itu gampang, tinggal menambahkan ed saja. Misalkan study, maka dia menjadi studied. Kata kerjanya misalkan decide, oke. Kata kerja keduanya menjadi decided, oke. Tapi ada juga yang dinamakan dengan irregular verb. Kalau dalam irregular verb artinya adalah kata kerja yang tidak beraturan. Karena tidak beraturan bisa jadi bentuk kata kerja ke-1, kedua, dan ketiganya itu berbeda. Contohnya, kata kerja ke-1-nya adalah go. Kata kerja keduanya dia berubah menjadi went. Kata kerja ketiganya berubah menjadi gone. Nah, kalau kalian perhatikan contoh di sini ada beberapa ya. Contoh, I made a cake yesterday. Kata kerja keduanya adalah made. Oke. Made ini adalah kata kerja kedua dari make. Make-nya kata kerja ke-1, kata kerja keduanya berubah menjadi made. You presented, kata kerja ke-1-nya adalah present. He, she, it called. He called me yesterday. Kata kerja keduanya adalah called. Nah, ini ya, hati-hati. Ed-nya tidak selalu dibaca. Oke. Nah, kalau presented dia dibaca semuanya. Kenapa kok dibaca? Karena akhirannya TED. Tid. Ya. Yang akhirannya TED atau DED, tid and did itu dibaca semuanya.
presented, decided, invited, intended. Nah, selain itu nggak usah dibaca. Kayak ini cold, nggak cold, enggak ya, karena itu makanan manis, cold chow. Nah, tapi kalau ini cold aja. Kayaknya berarti dibacanya prepared atau prepared saja. Cara baca yang betul adalah prepared. Ada deh ujungnya gitu ya. Nah, ini read. Ini dibacanya bukan read lagi, tapi dibacanya read. Kenapa? Karena membaca bahasa Inggrisnya tuh kesatunya adalah read, keduanya adalah read, ketiganya sama, read juga. Walaupun penulisannya sama, tapi pengucapannya berbeda. Ini we met. Nah, met adalah kata kerja kedua dari meet. Oke, dia visited dari kata visit. Lihat karena ujungnya ped gitu ya, maka dibaca semuanya. Kemudian the managers wrote. W-nya nggak usah dibaca, dari R aja bacanya. Wrote. Wrote artinya menulis. Kata kerja kesatunya adalah write. Oke, ini adalah salah satu bentuk positifnya. Jadi kalian tinggal pilih subjeknya, kemudian diikuti dengan verb kedua. Tapi dalam bentuk negatifnya kita menggunakan kata bantu. Kata bantunya adalah menggunakan did ditambah not, atau kita bisa singkat menjadi didn't. Oke. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Kalau setelah ada kata didn't, dia diikuti sama kata kerja ke satu lagi, nggak kedua. Kenapa? Karena sudah diwakilkan sama did yang lampaunya. Oke. Contoh misalkan, saya tidak sarapan tadi pagi. Dalam bahasa Inggris kita bisa ngomong I, tidaknya adalah bukan not, tapi I didn't. Makannya adalah eat, sarapan breakfast tadi pagi, this morning. So we can say I didn't eat breakfast this morning. Sekali lagi, kalau sudah ada didn't, maka balik lagi kata kerjanya ke satu. Ya, I didn't make. You didn't present, he, she, it didn't call. Jadi balik lagi nih ke awal, ya, karena sudah ada didn't-nya, gitu ya. Dan sama dalam bentuk pertanyaannya juga, ini menggunakan kata bantu. Kata bantunya bukan do, does, bukan is, am, are, tapi kata bantunya dia menggunakan kata did. Nah, question form itu sama. Terbagi menjadi dua. Satu adalah yes or no question, yang kedua adalah WH question. Dalam yes or no question itu jawabannya kan sama ya, apakah itu iya atau enggak, apakah itu yes or no. Cara membentuk kalimatnya adalah kita tempatkan kata did di awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek, dan kemudian diikuti dengan kata kerja pertama. Contoh, kamu ketemu sama pacar kamu ya tadi malam. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah did you meet your boyfriend last night? Did you meet your boyfriend last night? Oke, ya. Kenapa pakai did? Karena lampau ada kata last night-nya. Karena sudah ada did, maka balik lagi ke kata kerja pertama. Did you meet? Enggak met ya. Did you meet your boyfriend last night? Oke, ini ada beberapa contohnya. Did I make? Did you present? Did she call? Did the company prepare? And so on. Okay, who did you call last night, for example? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, di sini ada beberapa indikator bahwa kita bisa menggunakan simple past tense. Yang pertama adalah ada ciri-cirinya. Nah, kita biasanya menggunakan simple past tense atau kata kerja kedua atau kata bantunya itu did jika ada keterangan waktu seperti last titik-titik. Tadi malam last night, tahun kemarin last year, bulan kemarin last month, minggu kemarin last week, and so on. Atau titik-titik ago. Ago itu kan yang lalu ya. 2 jam yang lalu, 2 hours ago. Bukan horse ago ya, tapi 2 hours ago. Ya. 3 weeks ago, and so on. Terus ada kata yesterday, kemudian ada in. Okay, now we go to the exercise. Nah, bagian yang pertama adalah kalian mencari bentuk kata kerja dari beberapa kata kerja di sini. Saya kasih contoh, increase kata kerja ke satu, maka keduanya menjadi increased, pakai D ujungnya. Kemudian give kata kerja ke satu, kata kerja keduanya adalah gave. I-nya itu diganti sama A. Okay.
Nah, now we go to the second exercise. Nah, di sini kalau kalian lihat ada garis waktu ya. Ada years 11, 10, 9 dan sampai 1. Nah, gitu. Tugasnya adalah di sini ada masing-masing ada kotak ya, ada start business, kemudian launch, stellar range and so on. Nah, kalian ganti kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua. Contoh di sini ada start business, di sini ada 11. Jadi kita bisa ngomong Madeline started business 11 years ago. Oke, kita maju ke kotak yang kedua. Di sini ada launch, bukan launch attack ya, itu mah dalam Mobile Legend. Tapi ini launch aja. Launch stellar range, kata kerjanya adalah launch. Berarti kata launch itu dibentuk kata kerja kedua, berarti tinggal ditambah ed. So we can say, Madeline launched stellar range. Oke, silakan. 9 years ago. Oke, saya tulis di sini. Oke, dan silakan diikuti sisanya ya. Sama aja cari kata kerjanya bentuk ke kata kerja kedua. Sekarang maju kita ke exercise yang kedua. Dalam exercise kedua, kalian perhatikan untuk tugasnya adalah membentuk kalimat positif menjadi negatif dan membentuk kalimat negatif menjadi positif. Contoh, di sini ada kalimat pertama ya, katanya new product were cheap to develop. Ini kalimat apa? Kalimat positif ya. Maka untuk membentuk kalimat negatifnya dia menjadi new product were not cheap to develop. Oke, karena kalimat positif maka dia rubah menjadi kalimat negatif. Oke. Nah, lakukan hal yang sama dengan kalimat yang kedua. Kalau yang kalimat yang kedua, we spent a lot of money on research. Ini kalimat positif ya, maka dirubah menjadi kalimat negatif. Lihat kata kerjanya adalah spend. Ini kata kerja kedua, maka kita bentuk we didn't spend. Pakai D, jangan pakai T. We didn't spend a lot of money on research. Silakan seterusnya. Oke. Nah, yang masih di exercise kedua, kita membuat menjodohkan, menjodohkan pertanyaan di kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Contoh, when did you arrive here? Kapan kamu tiba di sini? Kira-kira yang mana? Yang A, B, C, atau D, atau E? Jawabannya adalah yang C. When did you arrive here? Last night at 8 o'clock. How long did the journey take? Silahkan, berapa lama perjalanannya? Gitu ya. Number 3, did you come by planet direct from New York? Apakah kamu pakai pesawat langsung dari New York? Yang mana? Silakan ya. Nah, sekarang kita langsung ke exercise yang terakhir. Tugasnya adalah kalian tinggal mengisi nih pertanyaan. Kalau WH question, ini kan ada how ya. How many days, kemudian diikuti oleh kata bantu did, kemudian subject dan diikuti sama kata kerja. How many days did you spend in Malaysia? Oke, sekarang yang kedua, titik-titik have an interesting visit. Lihat di sini ada jawaban yes ya. Oke, di sini ada jawaban yes. Berarti pasti itu pertanyaannya yes or no question. Balik lagi, kalau dalam pertanyaan yes or no question, yang di depan di awal kalimat adalah did. Oke, so we can say, did you have an interesting visit? Oke, silakan isi selanjutnya. Ini perhatikan jawabannya no, berarti pasti yes or no question. Di sini no juga. Oke, di sini no juga. Oke, silakan isi jawabannya bareng-bareng. Oke, so guys, I think that's all for today. If you still feel confused about the material, you can ask the questions on WhatsApp group. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.